Sigmund Freud, Misteri Pikiran dan Alam Bawah Sadar. Sophie termenung di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba memahami pikirannya. Mengapa aku sering memimpikan hal-hal aneh? Mengapa terkadang aku melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya? Apakah aku benar-benar mengendalikan pikiranku sendiri? Saat itulah ia melihat amplop di mejanya. Kali ini satu nama tertulis di sana. Sigmund Freud. Dan di bawahnya, sebuah pertanyaan yang mengusik pikirannya. Apakah kita benar-benar mengenal diri kita sendiri? Freud dan alam bawah sadar. Sigmund Freud, seorang dokter asal Austria, percaya bahwa manusia tidak sepenuhnya sadar atas pikirannya sendiri. Kita berpikir bahwa kita membuat keputusan secara rasional, tetapi sebenarnya, banyak hal dalam hidup kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Bagian dari pikiran yang tersembunyi dan penuh rahasia. Freud membayangkan pikiran manusia seperti gunung es. Bagian atas yang terlihat di atas air. Ini adalah pikiran sadar kita. Kita berpikir dan mengambil keputusan. Bagian yang tenggelam di bawah air. Ini adalah alam bawah sadar. Tempat menyimpan kenangan, dorongan, dan keinginan yang tersembunyi. Sebagian besar dari apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan sebenarnya dipengaruhi oleh bagian yang tenggelam ini. Id, ego, dan superego. Perang dalam diri kita. Freud mengatakan bahwa dalam diri setiap manusia ada 3 kekuatan yang selalu bertarung. Saat id, bagian paling primitif dari diri kita. Id hanya peduli pada kesenangan dan keinginan dasar seperti makan, tidur, dan hasrat. Id ingin segalanya sekarang juga. 2. Ego. Bagian dari diri yang berusaha menyeimbangkan keinginan id dengan kenyataan. Ego mencoba berpikir logis dan mencari jalan tengah antara keinginan dan apa yang mungkin terjadi di dunia nyata. 3. Superego, bagian yang berisi moralitas dan norma sosial. Superego adalah suara di dalam kepala kita yang berkata, jangan lakukan itu salah. Misalnya, bayangkan kamu melihat sepotong kue lezat di atas meja. Id berbisik, ambil saja, itu enak. Berkata, jangan, itu bukan milikmu. Ego mencoba menengahi, mungkin aku bisa meminta izin dulu. Setiap hari, tanpa kita sadari, 3 kekuatan ini terus bertarung dalam pikiran kita. Sophie mulai berpikir, mungkinkah banyak keputusan yang ia buat selama ini sebenarnya dikendalikan oleh hal-hal yang tidak ia sadari? Mimpi, jendela ke alam bawah sadar. Freud percaya bahwa mimpi adalah cara alam bawah sadar berbicara kepada kita. Ketika kita tidur, pikiran sadar kita istirahat, tetapi alam bawah sadar tetap bekerja. Kadang kita memimpikan hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Kadang kita bermimpi tentang sesuatu yang kita takuti atau inginkan dalam kehidupan nyata. Freud mengatakan bahwa setiap mimpi memiliki makna tersembunyi. Misalnya, mimpi jatuh dari ketinggian. Bisa berarti ada rasa takut kehilangan kendali dalam hidup. Mimpi kehilangan sesuatu. Mungkin ada ketakutan akan kehilangan seseorang atau sesuatu yang penting. Mimpi bertemu seseorang dari masa lalu. Mungkin ada perasaan yang belum terselesaikan dengan orang itu. Sophie berpikir tentang mimpinya sendiri. Apakah itu hanya khayalan? Atau apakah ada pesan tersembunyi dari pikirannya sendiri? Masa kecil membentuk diri kita. Freud percaya bahwa banyak hal yang kita alami saat kecil membentuk siapa kita sekarang. Jika seseorang mengalami trauma saat kecil, ia mungkin akan membawanya hingga dewasa tanpa menyadarinya. Jika seorang anak selalu dimanja, ia mungkin akan sulit menghadapi tantangan saat dewasa. Jika seorang anak selalu ditekan, ia mungkin akan tumbuh dengan banyak ketakutan dan kecemasan. Kadang, pengalaman masa kecil ini terkubur dalam alam bawah sadar, tetapi tetap mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sophie mulai bertanya-tanya, apakah pengalaman masa kecilnya mempengaruhi caranya melihat dunia sekarang? Psikoanalisis, menyelami pikiran manusia. Freud mengembangkan metode psikoanalisis, yaitu cara untuk menggali pikiran bawah sadar seseorang. Caranya, asosiasi bebas. Pasien diminta berbicara bebas tentang apapun yang muncul dalam pikirannya. Dari sana, dokter mencoba menemukan pola tersembunyi. 2. Analisis mimpi. Freud percaya bahwa dengan menganalisis mimpi, kita bisa memahami konflik dalam pikiran bawah sadar seseorang. 3. Hipnosis. Kadang Freud menggunakan hipnosis untuk membantu orang mengakses ingatan tersembunyi mereka. Tujuan dari semua ini adalah membantu seseorang mengenali dorongan dan trauma tersembunyi dalam dirinya, agar mereka bisa lebih memahami diri sendiri dan hidup dengan lebih bebas.
Sophie mulai menyadari sesuatu. Banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini mungkin tidak sepenuhnya kita sadari. Dunia setelah Freud, apakah ia benar? Teori Freud tidak diterima oleh semua orang. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa teori Freud terlalu spekulatif dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Namun, ide-idenya tentang alam bawah sadar telah mengubah cara kita memahami manusia. Sekarang, banyak psikolog modern tetap menggunakan beberapa gagasan Freud, tetapi dengan pendekatan yang lebih berbasis bukti. Satu hal yang pasti, Freud mengajarkan kita bahwa manusia jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Kita tidak selalu tahu mengapa kita melakukan sesuatu, tapi dengan memahami diri sendiri lebih dalam, kita bisa memiliki kendali yang lebih besar atas hidup kita. Apa artinya bagi kita? Dari Freud, kita belajar bahwa banyak keputusan kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Mimpi bisa memberi petunjuk tentang keinginan dan ketakutan kita. Masa kecil kita membentuk siapa diri kita sekarang. Jadi, apakah kita benar-benar mengenal diri kita sendiri? Ataukah ada bagian dari pikiran kita yang masih tersembunyi dan belum kita pahami? Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu merasa bertindak tanpa tahu alasannya? Pernahkah kamu memimpikan sesuatu yang terasa sangat nyata? Sigmund Freud percaya bahwa ada dunia tersembunyi dalam pikiran kita, dan kita bisa menjelajahinya jika kita mau. Apakah kamu ingin memahami dirimu lebih dalam? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak rahasia besar tentang manusia yang menunggu untuk diungkap.